السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Para pendengar yang budiman, di rubrik kita kali ini kita akan membahas tafsir suatu ayat yang mulia dari surah Al-An'am ayat yang ke-162, yang pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintah, serta akulah orang-orang yang cepat menunjukkan sebagai orang-orang yang muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, tauhid atau mengesahkan Allah Ta'ala dalam peribadatan, suatu hal yang paling wajib untuk kita jaga. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tercemar dengan kesyirikan sekecil apapun. Maka wajib seorang muslim mempertahankan tauhidnya ini dan tidak menanggalkannya karena apapun jua. Sebab penyimpangan dari tauhid akan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan dunia dan akhirat, serta pedihnya azab neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Di kesempatan kali ini, marilah kita perhatikan kisah penyimpangan tauhid yang disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu kisah tentang seseorang yang memberikan persembahan atau tumbal kepada satu berhala, ya, dengan sebuah tumbal yang dianggap remeh, yaitu seekor lalat. Bagaimana akibat dia mempersembahkan tumbal atau sesajen ini, ya, kepada berhala? Dia menderita dan merasakan panasnya azab neraka selama-lamanya. Meskipun mungkin sebagian orang memandang permasalahan ini sepertinya remeh dan ringan, karena hanya mengorbankan atau mempersembahkan seekor lalat untuk berhala. Akan tetapi ternyata dampaknya adalah menjerumuskan pelakunya dalam kesengsaraan abadi. Pendengar yang budiman rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang lelaki yang masuk surga karena seekor lalat, dan seorang laki-laki yang lain masuk neraka karena seekor lalat. Maka para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, ada dua orang lelaki yang melewati daerah suatu kaum yang musyrikin, yang memiliki berhala. Mereka tidak memperkenankan seorang pun untuk melewati daerah tersebut, kecuali harus terlebih dahulu mempersembahkan sesuatu, yakni tumbal atau sesajen kepada berhala mereka. Mereka pun berkata kepada salah satu di antara dua orang laki-laki itu, persembahkanlah sesuatu. Maka dia menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk aku persembahkan. Maka mereka berkata, persembahkanlah sesuatu, walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka laki-laki ini pun mempersembahkan, ya, seekor lalat kepada berhala tersebut, sehingga mereka pun mengizinkan dia lewat dan melanjutkan perjalanan. Karena sebab itu, maka dia masuk neraka. Kemudian mereka berkata kepada laki-laki yang lain, persembahkanlah sesuatu. Dia menjawab, tidak pantas bagiku untuk mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum musyrikin itu pun memenggal lehernya dan dia pun masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Pendengar yang dirahmati Allah, kandungan hadis ini menegaskan bahwa penyembelihan adalah suatu ibadah. Menyembelih hewan adalah suatu peribadatan, yang karena itu tidak boleh dipersembahkan atau ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga merupakan dalil akan haramnya menyembelih untuk selain Allah Ta'ala.
Dan barang siapa yang menyembelih hewan untuk selain Allah Ta'ala, maka ia telah melakukan suatu kesyirikan. Karena lelaki yang mempersembahkan lalat ini pada akhirnya masuk neraka. Meskipun hewan yang dipersembahkan adalah sesuatu yang remeh dan kecil. Sedangkan lelaki yang kedua, dia memegang teguh tauhidnya dan menjauhi kesyirikan. Meskipun akibatnya lehernya dipenggal. Akan tetapi dia masuk surga karena istiqamah memegang tauhidullah. Terkait dengan hadis tersebut, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, sesungguhnya laki-laki yang mempersembahkan atau berkurban dengan seekor lalat tersebut tadinya adalah seorang mukmin, seorang laki-laki yang beriman. Dia masuk neraka disebabkan karena mempersembahkan seekor lalat. Seandainya dia seorang kafir, tentunya dia akan masuk neraka karena kekafirannya, bukan karena mempersembahkan seekor lalat tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bahwa dia pada asalnya adalah seorang yang beriman. Karena itu, permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat serius dan berbahaya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menyembelih dan mempersembahkan hewan untuk kuburan-kuburan, untuk jin dan syaitan, serta untuk sihir dan perdukunan? Kaum muslimin rahimani Allahu ayyakum, kisah persembahan atau sesajen, memberikan sesajen untuk selain Allah tersebut, baik untuk berhala, untuk dewa, untuk tauhid dan sebagainya, ternyata masih didapati pada masa kini. Mempersembahkan hewan untuk selain Allah Ta'ala masih didapati di sebagian masyarakat kita, baik di kota-kota ataupun di desa. Misalnya, menyembelih seekor kerbau yang dipersembahkan untuk penjaga pantai selatan, atau yang lebih dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Ini masih menjadi budaya kesyirikan yang dilaksanakan setiap tahun. Juga kita dapati atau sering kita dengar berita, mempersembahkan kepala kerbau untuk jin. Jadi menyembelih seekor kerbau, kemudian menanam kepalanya. Menanam kepala kerbau ini di tanah atau di wilayah yang akan dibangun di situ sebuah bangunan seperti hotel atau gedung bertingkat, jembatan, ataupun bangunan lainnya. Ini masih merupakan tradisi di sebagian masyarakat kita. Padahal, mempersembahkan kurban atau menyembelih hewan hanya boleh diperuntukkan dan dipersembahkan untuk Allah Ta'ala semata. Maka barang siapa yang mempersembahkan hewan atau menyembelih hewan kemudian dipersembahkan, dijadikan tumbal, dijadikan sesajen untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah mempersembahkan satu bentuk peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Marilah kita simak ayat yang tadi kita baca. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Surah Al-An'am ayat yang ke-162. Tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, Allah Ta'ala menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih ternak bukan atas nama Allah, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berbeda dengan mereka dalam masalah ini. Sebab salatnya Nabi Ibrahim alaihissalam hanya untuk Allah. Berkurbannya untuk Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Hal ini semakna dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban untuk Rabbmu pula. Yakni ikhlaskanlah salatmu dan juga sembelihanmu untuk Allah Ta'ala semata. Sesungguhnya orang-orang musyrikin menyembah berhala dan mempersembahkan hewan atau kurban untuknya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan para hambanya agar menyelisihi mereka dan berpaling dari apa yang dikerjakan oleh kaum musyrikin, dan agar bersegera serta bersungguh-sungguh mewujudkan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam kitabnya Zadul Masir, firman Allah Ta'ala, Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku,
yakni salat yang disyariatkan. Adapun an-nusuk, ya, wa nusuki. Nah, kata nusuk ini adalah bentuk jamak dari nasikah, ya. Nusuk bentuk jamak dari nasikah. Makna nusuk ada 4 pendapat di kalangan para ulama tafsir. Pendapat pertama, nusuk bermakna sembelihan. Wa nusuki berarti dan sembelihanku. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Ibnu Qutaibah rahimahumullah. Pendapat yang kedua, makna nusuk adalah ad-din atau agama. Inilah pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Pendapat ketiga, makna nusuk adalah ibadah. Az-Zajjad berkata, nusuk adalah segala sesuatu yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Hanya saja, kata ini, yaitu nusuk, sering digunakan untuk makna sembelihan. Pendapat yang keempat, nusuk adalah agama, haji dan sembelihan. Pendapat yang keempat ini diutarakan oleh Abu Saleh dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pendengar yang budiman rahimakumullah, mempersembahkan hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau mempersembahkan tumbal dalam bentuk apapun, mempersembahkan sesajen dalam bentuk apapun, dalam bentuk hewan atau padi-padian, buah-buahan dan apa saja bentuk persembahan, bentuk sesajen yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu pencemaran dan penyimpangan tauhid. Suatu hal yang sangat menyedihkan kita adalah kalau kita meneliti dan menelusuri keadaan sebagian masyarakat kita di Nusantara, ternyata masih didapati penyimpangan tauhid semacam ini di tengah-tengah sebagian masyarakat kita. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita wajib senantiasa waspada dan hati-hati dari berbagai macam bentuk penyimpangan tauhid, yang diantaranya adalah mempersembahkan sesajen atau tumbal kepada makhluk-makhluk. Marilah kita menjaga diri dan keluarga kita agar jangan sampai tercemar atau terjatuh dalam kesesatan tauhid. Hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala senantiasa menetapkan hidayah di dalam hati-hati kita dan menambahkan hidayah tersebut untuk kita, serta senantiasa menuntun kita ke jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan marilah kita pegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya adalah sumber hidayah. Barang siapa yang menginginkan hidayah, maka hidayah atau petunjuk tersebut telah dijelaskan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita menuntut ilmu yang benar, ilmu yang akan menuntun kita kepada pengenalan kepada Allah Ta'ala dan syariatnya. Karena ilmu adalah laksana cahaya dan pelita yang menerangi manusia kepada keselamatan. Nah, setelah kita mengetahui ilmu yang benar, maka tugas kita bersama adalah mendakwahkan tauhid ini kepada masyarakat kita. Sebab dengan dakwah dan penyuluhan kepada masyarakat, maka cahaya tauhid akan semakin bersinar sempurna dan kesyirikan lambat laun akan menjadi padam dan sirna. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menunjuki kita semua. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.